Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kita ingin memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana bentuk kadar keterbaikan itu? Apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu? Apakah sama kategorinya dengan baik menurut kita, terbaik menurut kita? Kita sholat, kita melakukan ibadah, berzakat, berinfak, bersedekah, berpuasa. Kita berharap semoga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadar keikhlasan yang menentukan apakah itu terbaik di sisi Allah atau tidak. Banyaklah rukuk kita kepada Allah, begitu banyak sujud kita kepada Allah, banyaknya harta dan uang yang kita keluarkan untuk jalan Allah, tetapi terbaik di sisi Allah jika kadar keikhlasan itu ada di dalam diri kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat apa yang telah engkau lakukan untukku, kata Allah, tetapi aku lihat bagaimana keikhlasan itu hadir yang engkau persembahkan untukku. Itu yang Allah lihat, bagaimana hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang ulama tasawuf yang bernama Ar-Razzaq, Syekh Ar-Razzaq rahimahullah mengatakan, minimal katanya ada 3 kategori hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kategori seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun ay ya'budallah, seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena dia menyadari betul bahwa diriku adalah seorang hamba dan Allah adalah sang Khalik, sang pencipta, dan Allah adalah Tuhanku. Dia menyadari bahwa hidupku di dunia ini aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba statusnya. Sedangkan Allah yang menciptakan aku itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha agung, dan dia berhak untuk disembah. Sehingga dia mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melihat kiri dan kanan. Dalam artian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu dikasih iming-iming, tidak perlu dikasih reward, tidak perlu dikasih hadiah. Begitu juga sebaliknya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu diancam. Jadi dia tidak melihat apakah nanti saya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ataukah nanti saya akan diceburkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat itu. Yang penting pada saat saya dijadikan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan status yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang hambaku, kata Allah. Nah, orang yang di tipe yang pertama ini, di kategori yang pertama ini, dia sadar betul bahwa aku adalah seorang hamba, semestinya aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat aku kerjakan tidak butuh iming-iming yang lain. Apakah salat ini akan ada dampak kebaikan untukku? Dia tidak memikirkan hal semacam itu. Tetapi karena dia ingin statusnya di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Mungkin kalau kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja di satu tempat, kita tidak akan pernah memandang bagaimana bentuk apa yang akan kita dapatkan jika keikhlasan di dalam diri kita sudah ada. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika betul-betul keikhlasan itu timbul di dalam dirinya, dia tidak akan pernah melihat apakah ibadahku ini akan membuat kebaikan di dalam diriku. Sehingga apapun yang didapati dalam kehidupan, apakah kesenangan yang ia dapatkan dalam kehidupan, dia tetap menyembah kepada Allah. Pada saat dia ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sadar ibadahku bukan berdampak terhadap apa dalam kehidupanku, tetapi aku beribadah karena statusku adalah seorang hamba. Ini yang pertama. Kemudian dia menyebutkan tipe kedua, seorang yang beribadah kepada Allah itu dia ingin namanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam banyak kitab, orang yang beribadah itu disebut seorang yang bertakwa kepada Allah.
Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan muti'un, orang yang patuh. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut muhsin, orang yang baik. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan sholihun, orang yang soleh. Nah, orang tipe kedua ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia ingin namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu baik. Jadi beribadahnya masih ingin mendapatkan iming-iming supaya nama saya, status saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang yang baik. Dia sangat menjaga itu. Saya sholat di malam hari karena saya ingin saya disebut seorang yang solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk-penduduk langit. Saya membaca Al-Qur'an, saya bersedekah biar disebut sebagai orang yang dermawan. Nah, tipe yang kedua ini dia masih menginginkan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kejarannya adalah akhirat. Dia tidak memandang dunia, apakah orang memandangnya orang yang baik tidak penting bagi mereka. Tetapi saya melakukan ibadah karena saya ingin nama saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai orang yang taat, yang patuh, yang solih dan orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian tipe yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan wujudus sawab wal iqab wa hadza katsirun minal awamil muslimin. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena adanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni neraka nanti di akhirat, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena adanya ganjaran surga nanti di akhirat. Jadi dia beribadah itu karena ada yang ia kejar. Kalau yang pertama tadi tidak ada sedikit pun yang ia kejar, dia hanya ingin statusnya sebagai hamba itu benar-benar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Kemudian kalau yang kedua, dia ingin beribadah karena dia ingin namanya di hadapan Allah sebagai orang yang baik. Sedangkan yang ketiga ini, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi dia beribadah kepada Allah karena dia mengejar ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni surga kelak di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan tipe yang ketiga ini disebutkan oleh beliau kasirun min awanil muslimin. Tipe yang ketiga ini adalah kebanyakan dari umat muslim. Banyak di antara umat manusia berada di posisi yang ketiga ini. Kenapa? Karena dia beribadah sudah disebutkan ganjarannya semacam ini, maka ia lakukan. Jika dia tidak melakukan ibadah, nanti dia akan mendapatkan ganjaran dosa dan akan diceburkan ke dalam neraka. Sehingga dengan takutnya dengan azab Allah Subhanahu wa taala ini, dia melakukan ibadah. Dengan mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, jika seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga nanti akhir zaman dunia kiamat, jika semua umat manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan mengurangi, sedikit pun tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat, semua orang taat beribadah kepada Allah. Tipenya seperti Nabi Muhammad, sangat sempurna taatnya kepada Allah, sedikit pun tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diciptakan manusia, sehingga pada saat sampai dengan akhir zaman dunia kiamat, semua umat manusia seperti Fir'aun, sedikit pun tidak akan membuat Allah itu hina, sedikit pun tidak membuat Allah itu turun derajatnya sebagai Allah yang maha agung. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, menandakan bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya kembali kepada diri kita. Tidak ada dampaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taat dan tidak taatnya kita kepada Allah sedikit pun tidak akan mengurangi dan tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah tipe manusia. Sekarang kita merenung di mana posisi kita. Jangan sampai
Di tipe ketiga pun kita tidak sampai dan tidak sampai di posisi itu. Beribadah kepada Allah, jangan-jangan kita masih berharap terhadap dunia. Kalau di tipe yang ketiga tadi, dia mengharap ibadah, beribadah karena dia mengharap surga, dan beribadah karena takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang terbenak di dalam diri kita, apa yang kita pikirkan, semuanya kita niatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.